Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi jangan Dan satu lagi, jangan nawar kalau udah begitu. Dok, bisa nggak usah dioperasi. Aduh, itu buat dokter aja udah diagnosis appendicitis itu udah empot-empotan nih, orang bisa meninggal. nawarnya nggak gitu lagi. Dok, saya masih pada kerjaan nih, ada PR. Dokter Jaya kan suka baca, Dok ya. Ya, Ini ada hubungannya nih, baca sama gedung. Satu lagi masalah tempat tinggal yang orang suka. Hubungannya di mana, Dok? Baca, terus kemudian gedung-gedung, terutama di metropolitan, di gedung-gedung di Wisma Metropolitan situ ada satu tempat bagian daripada kompleks di situ, kalau kita baca sama tempat yang disukain orang buat tinggal. Hubungannya di mana, Dok? betul. Nah, kalau kita baca biasanya suka ada appendix. Di Wisma Metropolitan di situ, WTC, juga ada gedung yang namanya appendix. Ataupun di kedutaan kalau nggak salah ya, appendix. Dan kalau kita tinggal, yang paling enak tuh kalau jalannya jalan buntu. Nah, hari ini, Dok, minta tolong dibahas yang namanya si appendix tadi, Dok. Betul kan, Dok ya? Ya. Istilahnya appendix. Iya. Appendix itu sebenarnya tambahan sebenarnya. Bahasa awamnya tuh adalah usus buntu. Karena kalau kita ngomong appendix, mesti lihat kamus dulu. Begitu lihat kamus, Usus buntu. bukan. Apaan? Appendix itu kalau kita Bagian terakhir di buku. bagian terakhir buku. Jadi tambahan. Nah. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau gedung-gedungnya kapan disebut appendix? Ini ada gedung utama. Tanah masih luas, dibikin gedung lagi satu. Nah, itu namanya appendix. Jadi artinya sesuatu tambahan yang dibikin belakangan. Nah, betul kan? Kalau kita tinggal, yang paling enak nggak berisik kalau kita di tempat gang buntu atau jalannya buntu. Iya. Dan paling aman itu, Dok. Iya, memang. Nah, di manusia, Tapi itu juga paling ditakutin sama maling, Franky. ya nggak bisa kabur Kalau main di dia situ. lari, kabur jalan buntu, apalagi temboknya 2 meter, nggak bisa lompat, Franky. Pokoknya percuma. Jadi kalau situ jalan buntu udah nggak bisa apa-apa. Nah, sekarang di manusia ada yang namanya appendix atau usus buntu tadi, Dok ya. Pertanyaan saya dulu nih, Dok. Pertama adalah appendix ini di setiap hewan atau hanya manusia aja, Dok? Kalau hewan saya nggak tahu ada apa nggak. Kemungkinan sih ada, Franky. Kemungkinan ya. Saya nggak tahu pasti karena saya bukan dokter hewan. Tapi kalau manusia yang namanya saluran pencernaan itu adalah saluran yang sambung menyambung sampai dari masuk sampai keluar. Masuk di mulut, keluar di anus. Nah, kalau ada buntu berarti ada satu saluran lain yang udah mentok ke situ, nggak bisa kemana-mana, Franky. Nanti kita tanya sama dokter hewan kalau semut ada usus buntunya nggak, Dok? Wah, ada. Ada ya? Cuman ngelihatnya susah. Nggak, tapi itu usus buntu itu memang ususnya nggak nyambung kemana-mana. Udah jadi tambahan, gedungnya lebih kecil, ususnya lebih kecil, tetapi dia letaknya paling ujung, nggak ada sambungannya kemana-mana. Oke. Seperti kayak ada gang buntu gitu loh. Bentuknya dan ukurannya nih, Dok. Segini ada, Kalau yang kecil itu setengah jari. segini, Iya, satu ruas, yang satu kecil. ruas. Tapi kalau yang panjang bisa sampai 5 cm bisa tuh. Bisa 5 Itu cm. ngambai itu, Dok ya. Jadi dia ngambai. Jadi begini, kan ini kalau kita makan kan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dari usus halus masuk ke usus besar kan. Usus halus tuh Wah, muter-muter ya. melingkar, masuk ke usus besar, ke anus. Nah, setelah masuk ke usus besar, nggak jauh dari situ tuh ada usus buntu yang disebut dia ngambai ke bawah. Karena bentuknya kecil, diameternya kira-kira setengah jari inilah. Kayak setengah jari kelingking lah, Dok ya, kira-kira ya. Setengah kelingking. Kecil banget, Dok ya. Dia ngambai ke bawah, sehingga seringkali disebut umbai cacing juga. Bahasa Indonesia tuh usus buntu atau umbai cacing. Umbai cacing. Karena seperti cacing, umbai, ngambai gitu loh. Nah itu
Nah, bahasa Inggrisnya appendix namanya, bahasa medisnya usus buntu. Nah, usus itu kita nggak tahu gunanya buat apa, Frankie. Sampai sekarang dokter pun tidak tahu buat apa itu Tuhan bikin begituan. Saya punya teori, Dok. Yang tadi saya ngomong sama dokter, jangan-jangan usus buntu tuh buat penyeimbang supaya nggak ngiri-ngirian antara si usus halus sama usus besar. Tengah-tengahnya dibikin dia. Ya enggak, tapi masalahnya karena itu ususnya buntu, kalau ada kemasukan barang di situ, dia bisa meradang. Kemasukan infeksi, kadang-kadang cacing masuk ke situ, Frankie. Tahu nggak? Saya pernah Cacing. dapet cacing. Cacing usus kan tahu ya, kalau orang sakit cacing askaris itu kan, askaris kan panjangnya satu jengkal nih. Masuk ke situ, mampet di situ, itu bisa bikin usus buntu, Frankie. Mampet di situ. Iya. Sekarang- Saya pernah dapetin kasus orang meninggal mendadak. Begitu diperiksa, di dalam usus buntunya itu ada cacing nyumbat di situ, Frankie. Nih, si usus ini, Dok, kecil, Dok. Itu lubang yang nembus-nembusan ke tempat usus halus sama usus Enggak, bukan. besar. Dia nembusnya ke usus besar. Jadi ini usus halus nempel ke usus besar, ini di samping nih. Di samping. Nah, ini kan ujungnya usus besar. Nah, di bawah ujungnya itu, jadi dia adalah cabangan dari usus besar ke bawah. Usus besar yang naik itu, Ya. bagian bawahnya kan ya kayak mangkok. Nah, di mangkoknya itu ada usus buntu. Berarti itu mesti nanjaknya tenaganya masih kuat, Dok. Oh iya. Kalau dia nggak kuat, turun ke bawah, Ya. ke si usus buntu. Ya. Nah, kalau udah buntu itu masalahnya buntu. Itu sama seperti maling kejebak sampai ke gang buntu, dia Ya. nggak bisa kemana-mana, Frankie. Dan satu lagi nih, Dok. Kalau usus kan punya sifat otot Iya. nggak sadar. Otot nggak sadar, betul ya? Si usus buntu ini punya sifat yang sama nggak? Atau Enggak. Dia nggak bisa peristaltik, nggak bisa bergerak apa-apa, dia cuma ngamai aja. lemah tak berdaya? Nah, Waduh. tapi masalahnya kalau masuk ke situ, ada benda-benda besar, keras atau segala macam masuk ke situ, itu bisa bikin dia meradang, ditambah lagi ada infeksi kan, tahu aja usus itu kan isinya banyak kuman. Bisa infeksi. Kalau infeksi dia bengkak, kadang-kadang dia pecah. Kotorannya Itu kemana-mana namanya ya? appendicitis akut. Appendicitis akut. Iya, jadi itis itu kan radang usus buntu akut. Kalau namanya akut, udah nggak bisa masuk ke rumah sakit langsung operasi, Frankie. Itu udah nggak ada excuse dia, pokoknya udah begitulah ceritanya. Nah itu tapi selama ini orang namanya usus buntu itu orang nggak tahu gunanya apa. Kalau diperiksa secara mikroskopik ya, kan kita waktu anatomi kan kita belajar mikroskop. Dilihat nih usus buntu kayak gini, isinya apa? Ternyata isinya cuma di situ ya nggak ada apa-apa, cuma bagian seperti usus, dan ya cuma di situ ya banyak sel radang. Nggak nembus kemana-mana, pokoknya berhenti aja ya. Ya. Nah, di situ banyak sel-sel radang, peradangan sel radangnya banyak. Jadi kalau infeksi, ya di situ memang sarangnya itu langsung dia bengkak. Nah, kamu kebayang nggak? Ada infeksi di situ, berarti ada rubor merah, kalor, panas, bengkak, Dan nggak bisa kemana-mana. Kemana-mana, bengkak. Kalau dia bengkak udah gede, blus pecah. Nah, kebayang nggak kalau itu pecah? Isinya apa? Tinja. Iya. Pecah ke perut, bisa infeksi seluruh perut. Nah, itulah yang membuat tuh. Jadi kalau sampai dia appendix itu pecah, appendicitis akut sampai pecah, itu 4% meninggal. 4% gede loh. Ngebersihinnya agak susah tuh, Dok ya. Dicuci sama dokter. Dikeluarin tuh usus semua. Enggak, pokoknya dikasih NaCl, disedot, kasih dicuci bersih, dan kalau cucinya nggak bersih, ya akhirnya juga bisa infeksi juga. Mati Jadi juga. dokter tuh harus, kalau dokter yang bedah digestif, ini namanya bedah digestif ya, yang ahli bedah perut, kayak dokter Teddy itu, Teddy Arifin, oh dia gitu, harus cucinya harus bersih. Kalau bersih baru nanti nggak ada komplikasi. Saya pikir cucinya kayak orang kambing itu, ditaruh ke atas dulu, bersihin, masukin Enggak, lagi. itu dikasihin NaCl, baru disedot, kasih air, sedot, dicuci semua sampai permukaannya bersih semua. Kalau nggak Dikuras bersih, abis ya. kalau nggak bersih di situ ada banyak kuman, Frankie. Dan itu kotoran isinya. Kebayang nggak? Tapi aneh juga, Dok ya. Tuhan tuh pasti kan punya rencana usus bikin sesuatu tuh pasti ada gunanya. Nggak. Kalau saya sendiri sih pribadi, sampai sekarang kita nggak tahu gunanya apa. Tapi kalau saya sendiri pribadi, ya itu pasti ada maksud. Cuman kitanya belum ngerti barangkali, Frank. Ya artinya di sini, Dok, itu Tuhan mau unjukin, manusia jangan macam-macam.
gua kasih lu usus buntu, lu juga nggak tahu apa maksudnya gua maunya buat apa. Nah, lu tebak deh, kalau lu bisa tebak, feel pintar gitu. Iya, jadi artinya salah, kita dikasih soal kayak gitu aja kita nggak bisa jawab, Dok. Nggak, tapi ada satu, Frankie. Itu blessing in disguise. Nah, Kalau ada usus buntu itu, dokter bedah digestif ada kerjaannya, Frankie. Nah, artinya dia memberikan rezeki kan pada sebagian umatnya, yaitu dokter bedah digestif. itu makanya itu Tuhan punya hebat. Nggak bisa dijawab sama manusia, tapi mendatangkan manfaat buat orang yang menekuni bidangnya. Soalnya gini, Frankie, pada waktu kita sekolah dokter, kemudian ngambil bedah, setelah ngambil bedah itu sekitar 3-4 tahun, Frankie. Kalau dia mau mendalami bedah digestif, sekolah lagi 3 tahun lagi minimal. Enggak, itu di sekolah tiap hari jadi, praktek tuh. Iya, dan sebagian besar operasinya adalah operasi usus buntu. Jadi arti kamu bayangin nih, 6 tahun sekolah dokter, ini kalau dia lancar nih, 6 tahun sekolah dokter, terus ke daerah, 3 tahun sekolah bedah, SPB namanya, habis itu ke daerah lagi, untuk jadi SPB dia 3 tahun lagi. Jadi 12 tahun, Frankie. Tiap hari atau sering kali berarti usus, kotak-katik usus tuh ya. Ya, jadi semua dokter bedah nggak usah bedah digestif, itu bisa melakukan operasi usus buntu karena itu adalah operasi paling banyak. Seorang dokter bedah sering kali operasi gitu. Tapi ya kasihannya si dokter bedah nih. Kalau di rumah sakit itu ada dokter bedah umum, kasusnya misalnya 1 bulan ada 50 orang lah usus buntu dia operasi dokter bedah. Tapi begitu kemudian datang dokter bedah digestif, dia udah nggak boleh lagi, Frankie. Nganggur dia tuh. Kerjaannya dokter bedah digestif. Yeah. Nah, karena dokter bedah itu ya lo kerja di yang lain, tapi yang ini udah dikasih sama yang lebih spesialis. Jadi si dokter bedah digestif lebih preman lah, Dok ya. Tapi kesian dokter bedah loh, Frankie. Sekarang. Karena kalau dia udah spesial bedah kan, dia boleh kerjain semua bedah. Bedah tumor boleh. Bedah digestif boleh. Usus boleh. Pokoknya bedah apapun boleh. Kecuali bedah tapi buku. Begitu di situ masuk dokter bedah ortopedi, patah kaki dia nggak boleh operasi, dikasih ortopedi kan. Begitu ada bedah digestif diambil, jadi lama-lama dia habis itu, Frankie. Bedah saraf ya, dokter bedah saraf yang kerjain. Itu kan dokter bedah tumor diambil sama dokter bedah tumor. Dokter bedah sampai nggak dapat jatah gara-gara orang lain tuh, Dok ya. Ya enggak, tapi ya ada satu ini. Dia bisa pergi ke rumah sakit yang lebih kecil yang tidak ada dokter bedah konsultan itu, Frankie. Enggak, dia boleh kerjain semua, Frankie. Satu lagi nanti dokter bedah itu tolong nanti bisa bantuin tukang sekba, Dok. Nanti ditanyain tukang sekba itu, kamu mau usus buntu nggak buat bikin sekbanya? Tapi sekba nggak ada yang tahu kali, Dok, saya ngomong, Dok ya. Nggak usah. Nggak, tapi maksudnya usus buntu itu adalah penyakit kegawatan medis yang termasuk sangat sering terjadi. Nah, Dok, usus buntu ini kan. Nah, sekarang lokasinya di mana, Frankie? Kanan bawah. Kanan sini, Dok. Karena gini, usus kan usus halus kan, dia keliling kan lambung di tengah. Lingkar usus halus, terus begitu dia masuk ke sebelah kanan, Frankie. Sebelah kanan. Kanan kita nih, Dok ya, bukan itu kan kanan lawan ada ya. usus besar naik kan. Nah, di ujungnya itu jadi sebenarnya di sini. Kanan bawah dekat ke arah tulang sini. Jadi kalau kita tarik nih ya garis ya. Dari pusar ke tulang panggul sini. Sepertiga pinggir. Kan kalau kita bagi 3 sepertiga pinggir itu adalah lokasi usus buntu. Nah, Dok. Nah, usus buntu itu nanti posisinya macam-macam. Kalau ususnya pendek, ke bawah doang, kayak cacing. Kalau yang kadang-kadang dia ke arah tengah, kadang-kadang dia bengsol ke kiri, kadang-kadang dia muter ke belakang. Kalau panjang. Jadi posisinya bisa 360 derajat tuh, Frankie. Jadi modis ya si usus buntu ya. Oh iya, enggak, tapi itu nanti mempengaruhi gejalanya, Frankie. Kalau gejalanya dia ke bawah, dia lebih ke arah bawah. Kalau ke sebelah tengah ya ke arah tengah gitu. Jadi tapi plus minus satu titik itu, jadi kalau ditarik garis dari pusar ke tulang panggul, sepertiga bagian samping, bagian luar, itulah titik, namanya titik McBurney. McBurney. Itu yang nemuin tuh si orang Inggris, orang Skotlandia. Mac itu McDonald itu, yes. MC. Iya. Burney namanya. McBurney itu titik itu adalah yang nemuin si McBurney. Makanya disebut titik McBurney. Nah, itu adalah titik tempat lokasi usus buntu, tempat keluarnya usus buntu. Nah, Dok,
Kan kalau kita sampai pecah usus buntu, artinya tuh udah cukup fatal tuh, Dok ya. Kan kita mesti ketahuin dulu gejalanya tadi dokter bilang sebelum sampai fatal. Ya, nah sekarang begini, kalau itu kan usus buntu itu bisa kena dari anak-anak sampai orang tua. Nah, tapi yang banyak terjadi sama anak-anak orang tua, Dok? Semua umur. Enggak, artinya nggak ada persentase anak-anak lebih banyak, orang tua lebih banyak. Enggak. Nah, sekarang kalau anak-anak gimana caranya kalau kita tahu dia usus buntu apa enggak? Kalau dia mulai ngerasa sakit nih, Dok, pasti kan ada rasa sakit dulu. Perut lah. Sakit perut. Terus? Ini saya pernah diajarin katanya, angkat paha kanan. Ya. Angkat paha kanan sampai ke arah perut. Kalau lurus apa bengkok? Bengkok. Lurus. Maksudnya pahanya? Pahanya dalam kondisi lurus, dengkulnya apa bengkok? Oh, kan artinya kalau bengkok kan seperti jongkok ya. Tunggu. Ini kalau kaki saya naikin ke sini nggak sopan nih, Dok. Enggak, ini Ini anggap nih, Dok. Ini kan kaki ini paha nih, Dok ya. Ini si terbalik sih ya. Iya. Ini begini kan kaki nih kan gini. Ini perut nih, Dok ya. Maksudnya dokter ini begini atau begini? Lurus, iya. Dengkulnya lurus apa bengkok? Tempoh hari dia yang ngasih tahu saya nggak komplit tuh, dia bilang yang penting asal ke sini aja. Enggak, lurus. Oh, lurus. Lurus, dia tidur. Kakinya lurus di itu sakit di daerah situ, McBurney itu sakit, Franky. Itu salah satu tanda. Tapi kalau anak kecil kan susah. Kamu begitu jadi belaga jadi dokter kamu. Yang kamu ngomongin tadi itu adalah tanda lasek. Tanda lasek. Yang nemuin situan lasek, LASEC. Lasek. Orang mana lagi tuh, Dok? Orang luar lah, orang Bukan Indonesia. Inggris. Enggak, kita cuma pakai aja, Franky. Si lasek itu menemukan bahwa kalau itu ditarik seperti itu dia kalau positif tuh kalau di sebelah kanan bawah itu sakit. Itu tanda itu kalau dibegituin ini ketekan. Ketekan kan meradang itu kan emangnya gampang iritasi kan, begitu dia tekan gitu ketekan ya sakit. Tambah sakit dia. Tapi anak kecil nggak bisa begitu, dan kamu juga kalau kayak gitu kan jadi susah. Caranya gimana? Nih anak nih, dia mulai sakit perut, dia bilang sakit perut gitu ya. Apalagi kalau demam. Iya, kan mestinya panas dulu, Dok ya. Tapi sebenarnya panas itu tidak merupakan panas, bukan tanda harus. utama. Karena cuma 40% yang demam, Frank. Iya. 40% jadi nggak semua. Jadi kalau dia mulai nggak enak perut, ini dia suka apa? Misalnya dia suka kue, dia bilang, Nina kue nih, ditaruh di atasnya, itu anaknya lompat kan, mau ambil, ambil, kalau ambil kayak gimana makasih gitu, ambil dia gini, dia ambil, dia lompat kan, dia lompat begitu, dek, habis lompat, terus sakit kanan bawah, itu adalah salah satu tanda. Kalau udah begitu, Franky, bawa ke rumah sakit. Itu namanya jam tes. Gampang kan? Semua orang bisa lakukan kan? Daripada kamu periksa-periksa. Kalau dia, artinya kita suruh loncat-loncatan ya, Dok ya? Enggak, dikasih sesuatu yang kalau supaya dia mudah-mudahan lompat, kasih sesuatu yang dia sukai lah. Kalau dia suka itu mainan, kasih. Nih mana lompat, kau lompat, aduh. Wah, sakit anak gitu. sekarang mah jangan dikasih kue, Dok. Ini handphone baru. Kalau kamu dapat, dikasih. Kalau dapat, gitu. Enggak, tapi whatever lah. Tapi jangan disuruh lompat-lompat. Lompat sekali aja. Lompat sekali cukup. Wah, langsung sakit lagi. Namanya jam tes. Itu buat anak kecil. Iya. Orang tua juga bisa dong, Dok? Bisa. Kasih duit 1 miliar. Dia lompat, Dok. Jatuhnya sakit. Wah. Kalau 1 miliar bukan lompat, pengen dia terbang langsung. Terlalu tinggi. Dokternya ikutan, Dok. Yang lompat banyak lagi. Iya. Nggak, jadi pokoknya sekarang gini, ada beberapa tanda. Salah satu tandanya itu tuh, jam tes itu positif. Sama nekukin tadi. Nah, udah gitu yang juga salah satu tanda adalah dia menyilangkan kaki. Paha itu disilangkan begitu. Kalau dia silangkan gitu kan seperti katakan gitu, dia juga sakit. Yang paha kanan di atas, paha kiri di atas. Paha kanan di atas. Itu dia sakit. Jadi itu juga tanda. Nah, biasanya kalau orang udah dewasa ya, di daerah McBurney itu, jadi di sepertiga luar dari perut bawah, tekan pelan-pelan aja, pelan. Terus kita lepas mendadak, ditekan pelan-pelan. Biasanya ditekan sakit tuh, agak sakit. Begitu lepas mendadak, sakitnya lebih sakit lagi. Justru pas dilepas malah lebih sakit. Iya, itu namanya nyari lepas. Itu tanda khas, Franky. Jadi orang kalau perutnya nggak enak,
terus kemudian Pencet-pencet. pencet tuh dia ada yang di sebelah kanan bawah itu nyeri tekan, apalagi kalau dia lompat sakit, terus disilangin kaki itu sakit, apalagi ditambah demam, apalagi ditambah mual, biasanya mual, perutnya kembung, udah masuk ke rumah sakit. Itu testingnya satu aja dok ya? Satu Nggak perlu aja. tiga-tiganya? Nggak usah. Oh nggak yakin saya, kamu loncat. Tapi biasanya adalah orangnya itu nyari perut, kembung, terus kembung, nyeri perut, terus tadi nyeri lepas tadi, Nyeri lepas. ya udah mau ke rumah sakit. Apalagi kalau ditambah demam. Dan biasanya rasa nyerinya tuh khas Frankie kalau usus buntu. Mula-mula kalau dia ini nyerinya di daerah pusar, sekitar pusar. Oh nggak langsung ke TKP dok? Enggak TKP. Nyeri pusar, lama-lama dia pindah nyerinya ke McBurney tadi. Dari pusat di pusat dia lari ke kanan bawah. Oh kalau gitu udah berarti kiper dia Frankie. Iya. Kiper. Ya udah itu udah deh bawa ke rumah sakit deh. Karena seringkali gejalanya jadi tidak khas. Tidak khas dalam arti kan misalnya dia sakit perut, dia minum obat anti sakit. Itu bisa gejalanya jadi sakitnya tuh hilang, sepertinya hilang. Tapi biasanya kalau sakitnya kemudian berlanjut ke arah kanan bawah, berlanjut atau makin sakit, itu udah mesti ke rumah sakit. Kalau sakitnya apalagi bukan cuma di situ, tapi seluruh perutnya sakit. Kalau dipegang sedikit, nyari seluruh perut, itu artinya udah pecah Frankie. Jadi kita mencegah sebelum pecah, ambil tindakan dulu dok ya? Biasanya kadang-kadang, sekarang masalahnya begini, bisa nggak usus buntu nggak diobatin, nggak dibawa ke dokter? Itu pertanyaannya. Supaya orang tahu ini gawat apa enggak. Bisa nggak orang nggak diobatin gitu atau makan obat doang itu dia Orang bisa yang sembuh? sudah radang Iya, tanpa ada diobatin, Heeh. sejauh ini saya belum dapat ceritanya bisa dok. Ada beberapa orang coba makan antibiotik, bisa, tapi sangat tidak dianjurkan. Nah, Karena itu sama seperti ada kebakaran di situ, kita blokir daerah situ, kita nggak tahu itu bisa membesar apa enggak. Sebagian besar itu kalau namanya udah positif usus buntu, dalam 24 jam harus dioperasi. Kenapa? Dalam 12 jam sampai 24 jam, itu bisa pecah kapanpun. Kalau pecah, risiko mati. 24 jam dokter bilang. Ya. Ini ada satu cerita teman saya nih, perempuan, kepala cabang bank di daerah Keramat. Dia cerita sama saya, dia ngerasa sakit, dan dia udah menduga dia usus buntu. Masih sempetnya dia nyetir tuh dok. Dia nyetir mungkin masih bisa. Tapi kadang-kadang kalau dia kaki kanannya gerak, dia gerak, sakit. Dia nyetir sampai ke rumah sakit dioperasi. Iya. Pulang lagi. Ya itu nggak ada masalah. Tapi itu artinya belum pecah. Tapi pada waktu dia nyetir, kaki kanan bergerak, dia sakit. Udah mulai Dia nggak enak. batuk, sakit. Dia batuk, sakit. Dia bersin, sakit. Pokoknya ada Dia yang ketawa, sakit. Wah, Sakitnya di situ, di kanan bawah. bukan di sini dok. Oh, itu sakitnya tuh di sini. Itu di bawah. Itu lagu Frankie, jangan. Lagu ya. Pokoknya dia hasil tuh di kanan bawah, Frankie. Jadi artinya orang itu bisa dia nyetir segala macam, berarti dia belum pecah. Kalau pecah tuh langsung Nggak, cepet jadi artinya ngambur. kalau kita belum sampai pecah, itu waktunya bukan cuma 24 jam lah ya. Ya. Tapi kalau pecah, jangan main-main tuh ya. Nah, Itu- sekarang kan pertanyaannya kan gini, karena orang suka nawar, kayak kamu kan suka nawar. Kalau disuruh operasi, kalau bisa nggak usah lah dong makan obat gitu. Enggak sih, saya nggak orang, nawar. Saya suruh istri saya yang nawar. orang itu dia sebenarnya gini, dari segi kedokteran ya, so far kalau dia dioperasi segera, itu udah pasti dia selamat. Tapi kalau udah sampai pecah, 5% meninggal. Kemungkinan 5%. 4-5% lah gitu. Bisa meninggal. Itu Makanya mendingan jangan sampai pecah itu aja. Tapi meninggalnya kan karena infeksinya dok ya? Iya. Bukan karena karena- dia pecah, kuman-kuman masuk ke seluruh Ngetorin perut, sana sini ya. infeksi seluruh perut jadinya. Itu yang saya bilang, nanti perutnya kayak perut papan. Dipegang, sakit. Setiap pengen dia disentuh itu sakit gitu. Dan itu bisa meninggal, bisa nanti infeksi seluruh tubuh. Karena kotoran yang keluar di situ, Frankie. Nah, itu yang paling ditakutin. Jadi selama ini kalau ada memang beberapa orang minum antibiotik doang, tidak kenapa-napa. Akhirnya bisa selesai itu infeksinya. Tapi nggak jaminan, plus minus. Kita nggak pernah bisa menduga. Ya kadang-kadang kalau dikasih antibiotik, dia kemudian dia
Lokalisir. terblokir di situ. Ah. Bisa jadi nanti appendicitis kronis. Bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan itu seperti Kambuh lagi. bukan kambuh lagi, kita nggak tahu nih kapan-kapan waktu tiba-tiba aja blur gitu kalau kalau bentengnya itu jebol. Sehingga kadang-kadang begini, orang udah tahu itu usus buntu itu bahaya, bisa bikin gawat darurat kan. Orang ini suka traveling. Mati. Ya, Nah, jadi ada Suka orang kan travel, yang punya hobi atau pekerjaannya traveling. Kemana. Kalau bayangin kalau operasi di Indonesia mungkin biayanya sekian, tapi begitu dia di Amerika dia tiba-tiba usus buntu. Nah, sedang deh. Jadi artinya karena ini barang ini seperti kayak bom waktu, kayak bom waktu kan. Anytime bisa buat gua ke rumah sakit. Ada berapa orang bilang datang ke dokter bedah, mau dibuang nih usus buntunya. Jadi dok, orang yang belum sampai sakit, penuh kesadaran, melihat bahwa ini nggak jelas fungsinya, ya udah diambil aja gitu dok ya. Boleh? Boleh. Preventif. Iya. Ya itu kasusnya kayak dokter bilang siapa Angelina Jolie. Main buang aja tuh. Tapi yang dibuang payudaranya dia mah. Ya, kan itu kan si apa kalau kanker tuh turunan ada turunan ya. Kalau si usus buntu sakit turunan nggak ada urusan ya dok Nggak ya. ada. Oh. Oke dok, sekarang kalau misalkan si usus buntu tadi tuh kita pokoknya dengan segala macam kita punya kekhawatiran ya dok, kita buang. Itu nggak ada efeknya? Nggak ada gunanya. Ya kamu buang waktunya. Sama seperti kayak kamu punya balon, ada matanya. Kalau matanya itu kita tempel, kita itu dia nggak bakal meledak kan? Kasih tip Kalau top. pecah. Nah, kayak itu sama. Oke, jadi ya itu cuman buat orang yang lebih ini sama punya duit lah dok ya. Kan operasi nggak murah dok. Bukan justru dia lakukan itu supaya dia nggak keluar duit lebih banyak. Kalau pecahnya gitu. di Indonesia BPJS. masih bisa, tapi kalau pecahnya di Amerika, Iya, kamu tapi- nggak punya asuransi, mading lah Bagi. Ya, makanya kalau keluar negeri, kalau travel tuh biasanya sudah bukan include, kita harus sadar beli asuransi itu. Dok, ini saya mau nanya dok, kalau misalkan di usus buntu itu dipotong nih dok ya, dipotong itu kan harus dijahit lagi kan, berarti Iya. kan? Tempat jahitnya itu kalau nggak benar juga malah resiko kan? Enggak lah, semua dokter bisa operasi usus buntu. Kalau terpaksa gawat darurat, dokter umum pun bisa operasi usus buntu. Itu termasuk Sangat operasi yang simple. simple, sederhana. Nah, kita diajarin juga waktu kita jadi dokter, operasi usus buntu mah operasi harian lagi. Kan itu tinggal, seperti kayak saluran gitu, tinggal diikat aja, digunting, udah selesai. Kalau kita ikat doang nggak gunting dok, kan Lalu- nanti ngecil apa? Ya ngapain? Kerja yang bener dong. Kalau nggak tuntas, sama aja kayak kamu bilang rumah disapu aja, nggak usah dipel lah. Itu namanya separuh kerja lah. Nggak, saya punya Sekalian dipel, sekalian. otak saya kan agak preventif nih dok. Kalau kita ikat, artinya kan nanti dia punya lubang yang ke situ kan ketutup. Itu kan usus buntu kan gara-gara ada benda masuk ya dok ya, Ya. ke dalam si usus buntu tadi. Dan terjadi peradangan. Nah, Dan kalau infeksi. bendanya tuh ususnya lubangnya kita ikat kan nggak ada yang masuk. Ya enggak, tapi ngapain ninggalin barang-barang yang nggak ada gunanya? Buang aja lah. Oke. Nah, ini saya mau tanya dok, yang masuk ke sana tuh kan Barang-barang dokter- keras jelas yang Iya, bisa itu baru nyumbang. saya mau nanya. Nah, jadi kan dulu pernah nggak ingat waktu kecil dia bilang jangan makan jambu biji. Ah. Bijinya ditelan bisa masuk ke situ. Atau itu kalau makan sambal, Ya, bijinya jangan ditelan. itu prinsipnya bedak keras masuk ke situ. Bedak keras itu biasanya itu ya, yang bedak keras dan merangsang situ itu biasanya yang mencegah supaya nggak sampai masuk ke situ adalah kalau kita banyak makan serat, Frankie. Nah, Balik lagi. kalau kita makannya banyak makan daging, yang pedas, yang asam segala macam, itu ada kemungkinan tuh yang seperti yang berbiji-biji itu bisa masuk situ, termasuk cacing, Frankie. Makanya tadi saya bilang cacing. Jadi untuk mencegah supaya itu nggak terjadi, nggak sampai ada yang nyumbat ke situ. Dan satu lagi sembelit, Frankie, jangan lupa. Sembelit itu kan kalau dia masuk
tinjanya keras. Tinja keras itu bisa jadi seperti kayak biji, bisa masuk situ. Dok, berarti kan sebenarnya si umbai cacing tadi, umbai cacing ya. Sebenarnya tiap hari itu keisi dong, Dok. Ya keisi lah, orang dia paling bawah, dia kayak mangkok. Jadi ini usus halus ke sini. Ini mangkoknya itu Bukan ada usus kering besar ya? naik. Enggak, dia pasti dikeisi. Keisi sama cairan. Cairan, karena isinya cairan kan sebenarnya. Tapi kalau orang kurang minum, orang makannya kurang serat, itu kan jadi pada keras-keras tinjanya jadi. Iya. Nah itulah salah satu resiko. Makanya orang yang resiko apa? Orang sering makan daging-dagingan, makan makanan yang proses, terus makan yang asam, yang pedas. Jadi yang pakai bumbu-bumbu banyak itu, nah apalagi dia makan biji-biji dimakan semua. Termasuk misalnya makan salak, kalau makan bijinya bisa nyumbat orang itu. Wah. Nggak bisa, soalnya itu nggak bisa dihancurin. Dia capek ngancurin. Tapi nggak bakal usus buntu, Dok, kalau untuk biji salak, Dok. Kenapa? Kegedean. Biji salak kan sudah gini, lubang Dia si sama usus. tahu usus buntunya serakah, dia wah kayak gede gitu, yang gede gua gede gitu. Itu buaya. Usus buntunya buaya. Nah, berarti si usus buntu ini tiap hari sebenarnya dalam keadaan normal dia ada isinya. Cuman isinya itu tidak mengakibatkan Cairan radang isinya. karena bentuknya cair. Ya. Dia baru berakibat radang kalau ada yang keras. Nah tahu nggak, sekali waktu nih, saya lagi otopsi, orang meninggal usus buntu. Bukan cuma itu, di situ yang namanya ada nyumbat di situ, bukan cuma satu cacing, Franky. Cacingnya satu bola gitu. Ini main kerebutan tuh, Dok. Satu bola gitu, blok, nyumbat ke situnya nyumbat, tapi itu pada kondisi apa bisa begitu, Franky? Saya tuh itu buset deh. Itu emang rada jarang. Dulu banyak yang begituan. Waktu tahun 80-an masih ada beberapa begitu. Namanya bola cacing. Ada banyak, tapi kalau makin ke sini makin jarang. Kenapa? Sekarang udah lebih bersih makanannya, Dok. Makanan lebih bersih. Zaman dulu olahraga kamu apa pada waktu kecil? Main gundu, inget nggak? Ya, atau ada Itu di bawah ini kan banyak ini yang cacing, dan kita juga nggak diajari bagaimana caranya. Kita dulu inget nggak sih waktu kita SD, sama guru disuruh gunting kuku, kalau kukunya nggak gunting kan diguntingnya di sekolah, diajari cara cuci tangan kan segala macam. Itu mengurangi, dan dulu mungkin lebih banyak orang makan pakai tangan, pakai tangan dan kukunya nggak bersih. Yang penting kukunya bersih apa enggak. Kalau nggak bersih ini ada cacing, Frank. Nah itu cacing masuk, dan udah gitu nggak biasa minum obat cacing. Mestinya kamu minum obat cacing 6 bulan sekali, kata dokter Sandra. Dokter Jaya nggak konsisten. Apa? Dokter Jaya selalu bilang kalau makan pakai mulut, Franky. Dokter Jaya bukan pakai tangan. Masa tangan begini bisa makan? Pakai mulut, Dok. Dokter saya ini menggunakan tangan. Tapi benar, oke. Kalau kita makan ini, apalagi tangan dalam kondisi nggak bersih ya. Kalau makan pakai tangan itu mesti satu sih, kamu mesti cuci tangan dulu, bersih dan kukunya nggak boleh panjang. Kalau kukunya panjang juga nggak boleh makan pakai tangan, susah ngambilnya soalnya. Iya. Ya tapi di situ ada telur cacing. Kalaupun kita lakukan seperti itu, kita main-main tanah segala macam, tidak masalah, asal rajin cuci tangan, gunting kuku. Nah itu akan mengurangi. Dan satu lagi, setiap 6 bulan sekali minum obat cacing, Nah itulah yang mengurangi kejadian tuh cacingan. Itu dokternya bilang satu bola cacing. Ya. Bolanya ada banyak bola nih. Bola golf segede gini. Nih bolanya bola segini tenis. nih, diameternya 10 cm, Franky. Bola sepak takraw tuh, Dok. Iya. Nggak main-main. Ya bola segitu cacingnya. Begitu cacingnya diurai itu isinya ratusan, Serius. Iya, nggak, maksudnya dia ternak yang salah tuh. Kalau saya mah cacing secukupnya aja, yang penting buat patokan kalau saya lagi lapar kasih makan. Enggak, tapi itu cacingnya memang banyak, Itu cacing bisa masuk ke situ. Bisa. Kan tuh lubangnya segede cacing. Satu cacing masuk ke situ, dia udah kejebak di situ, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Beranak di situ dah. Nggak ngerti. Ya kan kata dokter bisa jadi gede tuh. Dok, kalau si umbai cacing ini, Dok, kalau dia pecah ini kan tentunya kan melalui proses nih, Dok. Nggak langsung pecah kan. Itu dia membesar dulu. Dia membesar dulu, terus saking kemudian membesar kan Nggak otomatis muat lagi, dindingnya menipis, pipisnya blur. Nah kita nggak tahu, tuh biasanya dalam 24 jam itu dia akan pecah kalau nggak dioperasi. Makanya begini, orang kalau masuk ke rumah sakit dengan tanda-tanda seperti itu, dokter akan melakukan anamnesis, kan ditanya, tanya
diperiksa sama dokter, antara lainnya seperti yang tadi. Ditekan perutnya, perutnya begitu sampai ke titik McBurney itu di kanan bawah, nyeri lepas, nyarinya lebih sakit. Sama dokter terus kakinya dinaikin yang kanan kan, dilurus dinaikin, nasek tadi yang ditarik sama dia. Tapi dari dokter itu diperiksa, jadi diperiksa sakit. Terus kemudian kadang-kadang ada usus buntu yang larinya ke belakang. Kan digituin nggak begitu jelas. Kadang-kadang dokter melakukan pemeriksaan namanya rectal tussle, periksa tangan. Pasiennya disodok pakai tangan, anusnya disodok di sebelah kanan di arah McBurney itu disentuh sama dia. Kalau sakit tuh itu usus buntu. Itu selalu rutin. Jadi tapi ingat ya, dokternya pakai sarung tangan ya, Frank. Jadi kamu bayangin di dokter jorok apa pakai sarung tangan, Frank. Yang ditusuk tuh anusnya, tusuk ke atas belakang. Kalau saya jadi dokter, sarung tangan 3 lapis, Dok. Ya. Nah, ditusuk begitu, sakit. Habis itu biasanya dokter melakukan pemeriksaan lab darah. Darah itu leukositnya tinggi karena infeksi kan. Leukosit darah putihnya tinggi sekali. Tanda infeksi lagi CRP juga diperiksa positif, itu artinya ada infeksi. Terus kemudian apa? Diperiksa CT scan, ronsen. Karena kalau ada usus buntunya membesar atau pecah kelihatan, oh iya besar, bengkak, pecah. Dok, kan kalau tadi dokter Jaya bilang ada orang yang nggak sakit tapi dia minta dipotong. Diambil ya, Dok ya? BPJS cover nggak? Nggak. Tapi kalau dia sakit, saya di cover. baru di cover. Iya. Nah, jadi kalau udah gitu udah positif, dokternya bilang ini usus buntu, jadi dengan gejala pemeriksaan fisik sama imaging tadi, CT scan atau ronsen, dokter udah tahu, atau USG juga bisa kelihatan bengkak. Dokter langsung bilang, langsung masuk, langsung operasi, itu dalam 1-2 jam langsung operasi, Bang. Nah, yang kayak gitu tetap di cover. Ya kan? Jadi jangan. Dan satu lagi, jangan nawar kalau udah begitu. Dok, bisa nggak usah dioperasi? Aduh, itu buat dokter aja udah diagnosis appendicitis itu udah empot-empotan nih, orang bisa meninggal. Nawarnya nggak gitu lagi. Dok, saya masih pada kerjaan nih, ada PR. Mau beresin PR dulu. Nggak bisa, itu langsung masuk, langsung dalam 2 jam operasi disiapin. Biasanya berapa jam gitu ya dioperasi, dia kan biasanya operasi supaya takut nggak muntah kan. Ditanya makan terakhir kapan, kan mestinya perut kosong supaya waktu di anestesi itu makanan tidak meledak keluar. Biasanya suruh puasa dulu berapa jam. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kondisi udah gawat nih, menurut dokter nih gawat nih, mau udah hampir pecah, langsung dibuka. Dan dibuka itu biasanya selamat, Oke. Dok, kalau yang tadi kan cukup lengkap tuh, Dok. Dia punya gejalanya dan cara ngeceknya, Dok ya. Yang saya mau tanya lebih banyak nih masalah penyebabnya itu si barang-barang kerasnya tadi, Dok. Sumbernya kan tadi dokter dia bilang kucing lagi apa? Cacing. Cacing bisa. Biji-bijian itu mitos atau enggak? Enggak, betul, memang biji-bijian bisa masuk situ. Sembelit juga bisa kalau orang kurang minum. Jadi kan orang takut-takutin jangan suka makan ya, tapi biji-bijian. sebenarnya kalau dokter nggak mau peduli dengan sebabnya apa, Frankie. Kalau tandanya usus buntu ya dibuang, udah begitu doang. Dokter tuh sangat simpel. Dia nggak mau tahu ini sebabnya apa. Yang saya mau maksud artinya gini, supaya orang jangan sampai bisa terkena usus buntu. Nah gitu. itu namanya larinya ke pencegahan nanti. Pencegahan. Itu di bagian belakang. Nah sekarang begini, kalau orang menunjukkan gejala appendix, Dok. Iya. Nah nunjukin gejala seperti usus buntu, ada nggak gejala lain yang bisa bikin ini bukan usus buntu nih, gue cuman kembung doang. Ada beberapa orang nggak suka gampang kembung, Bang. Minum susu kembung, makan terigu, makan mie kembung, kembung. Apa bedanya kembung gara-gara ada banyak gas dengan usus buntu? Kembung doang nggak sakit. Ada yang sakit kembung, bisa juga sakit. Kalau kembung itu biasanya kalau kembung udah pasti orang banyak berdarah, sendawa, sama banyak kentut. Kalau orang yang usus buntu nggak bisa kentut, nggak bisa sendawa, Frankie. Kembung nih. Dia nggak bisa kentut ya? Enggak. Oh, itu ciri khas tuh. Iya. Oh, oke. Jadi itu jadi bukan kembung nggak bisa kentut, nggak bisa sendawa,
itu kita mulai curiga bukan sekedar kamu kenyang tuh ya. Iya, ada something, ibaratnya ada yang ngamuk di dalam. Pokoknya stop nih. Nah, dia takut kalau banyak-banyak gerak barangkali takut jadi pecah. Itu satu. Yang kedua, bisa nggak kalau perempuan itu sebenarnya itu adalah ovarium. Ovarium itu kandung telur. Kandung telur tuh kadang-kadang ada kista atau apa. Dia terpelintir, Frankie. Gejalanya seperti usus buntu. Pelintir. Nyari tekan di bawah. Karena kandung telur di kanan kiri kan dok ya? Ya, dia kepelintir. Sakitnya sama kayak usus buntu. Mirip-mirip. Tapi kan kandung telur ada di kanan dan di kiri. Kalau dia keputar di sebelah kiri, yang kiri yang sakit. Usus buntunya pindah ke kiri. Wah, bohong banget. Bisa. Usus buntu bisa ke kiri? Bisa. Itu namanya situs inversus. Ada beberapa orang yang dia itu seperti cermin, dia terbalik sama kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Serius nih? Serius, di otopsi ketemu, Frankie. Ini Ya, orang saya pikir otak saya ini cuma yang aneh-aneh. Ternyata aneh keanehan bisa jadi kenyataan nih dok. enggak, begini kan dokter. Dia nyari jantung kan dokter pakai stetoskop. Ditaruhnya sebelah kiri sini ya. Kalau kok nggak ada suaranya, jangan-jangan dimati. Enggak, ini mesti hidup. Di kanan ya, guduk di kanan Frankie. Terbalik, semuanya terbalik. Situs inversus namanya. Mungkin itu kebanyakan setirnya pakai setir kiri. Bukan. Tuhannya lagi lupa. Tuhan nggak taruh lupa kanan orang kiri. tuanya dok. Orang tuanya lupa ingetin kamu sekarang masuk Indonesia ya setir kanan. Kanan kiri, hatinya bukan di kanan, di kiri Frankie. Kebalik-balik ya. Nggak ada yang Ada begitu. ya? Ada. Pernah nemu yang kayak begitu Frankie. Oke. Jadi nggak gini. Kalau ovarium bisa di kanan bisa di kiri, atau di kanan dan di kiri sakit semua. Itu ovarium. Tapi kalau yang ini, kalau usus buntu, sakitnya itu di Separuh. pusar. Oh. Di pusar, kemudian menjalar ke sebelah kanan. Itu udah pasti appendix, Frankie. Ciri khasnya begitu. Secara sah dan meyakinkan. Nah, tapi ada juga satu lagi namanya divertikulosis. Jadi gini, usus besar itu kan gede. Pernah makan usus besarnya sapi nggak? Enggak. Usus besar sapi itu gede, Frankie. Gede. Kalau usus halus tuh halus, kecil. Usus besar tuh diameternya kalau dipanjangin gede lah, segitu 5 cm, kalau gede gitu. Saya kalau usus tuh selalu yang saya makan kalau kecil. sekba usus halus. Nggak, yang gede juga ada yang jual kan? Tapi nggak enak dok. Iya nggak, tapi ada usus besar, ada usus halus. Yang Nah usus halus besar itu lebih kan gurih. di bagian luarnya itu banyak lemak-lemaknya gitu kan? Iya. Nah kadang-kadang usus besar itu seperti kayak orang melenting gitu. Ada gelembung-gelembung. Jadi dia ada balon di sampingnya, ada bolong. Jadi bolong, ada balon. Itu namanya divertikula. Jadi seperti kayak ada cabangan-cabangan, numbuh buah. Itu nyambung ke situ. Jadi dari usus besar ada bolong, terus ini ada gelembung. Iya. Jadi ada melenting-melenting itu loh di luar. Nah itu namanya divertikula. Itu variasi aja. Kayak hiasan di luar. Saya sih makan sih enggak, tapi kalau ngelihat sering di Kan rumah kelihatan kan ada banyak lemak-lemak itu. Nah di lemak itu bukan lemak, tetapi ususnya itu meluas keluar. Bentuknya seperti kayak ada lehernya, terus ada balonnya. Nah itu kadang-kadang meradang namanya itu divertikula namanya, benda yang gelembung-gelembungnya itu. Kalau dia meradang namanya divertikulosis. Dia bisa ada di mana-mana, tapi sepanjang usus besar ini nggak cuma di kanan bawah. Jadi pokoknya gejalanya beda lah. Tapi kalau yang namanya usus buntu mulai dari pusat, dia lari ke sebelah kanan. Nah jadi itu yang harus diperiksa. Jadi kadang-kadang juga bisa nyaru. Misalnya orang kalau perempuan menunjukkan gejala seperti usus buntu, udah pasti sama dokter UGD-nya dikonsul ke dokter bedah untuk memastikan appendicitis apa bukan. Dikonsul ke dokter kandungan, karena salah satu yang bikin gejala mirip seperti itu adalah KET, kehamilan ektopik terganggu. Hamil di luar kandungan itu loh yang waktu itu kita pernah ngomong. Jadi ada hamil di saluran telur. Nah itu gejalanya kalau di sebelah kanan ya hampir mirip. Nanti yang tahu ya dokter kandungan. Oh bukan, ini berarti KET, kehamilan ektopik terganggu. Jadi kehamilan di luar kandungan. Itu yang operasi dokter kandungan.
Kalau appendix dia bilang, oh ini appendix. Jadi yang ini bilang bukan KET, yang ini bilang appendix, berarti dokter bedah yang operasi. Kadang-kadang waktu dioperasi usus buntu emang ada usus buntunya, juga KET juga mereka dua-dua. Termasuk yang dokter kandungan ikut keluar, bantu. Dok, tadi dokter Jaya kan bilang itu si usus buntu tuh urgent dok ya. Bisa nggak sih dok, dia kambuh sekarang nih, toto hilang sendiri? Bisa, tapi itu resiko besar. Kita Terus tidak pernah kambuh tahu. lagi. Anytime bisa kambuh lagi, atau bisa jadi kronis. Artinya dia appendicitis, terus kemudian langsung gini ya. Usus itu hebat loh, Frankie. Kalau kita otopsi nih ya, kita buka di depan usus itu ada ginian nih dek. Ini Frankie, ada tirai. Namanya tirai usus. Wah, kelemak semua tuh. Jadi seperti kayak begini ada ditutupin sama tirai usus itu. Nah, kalau ada usus buntu begitu meradang, kadang-kadang dia pecah. Nah, tirai ususnya langsung lari ke situ. Dia bungkus itu. Jadi yang begitu nanti di sini jadi usus buntunya tuh nggak nyebar kemana-mana, dibungkus sama ini. Tirai yang putih-putih tadi dok ya? Lemak isinya, lemak dan putih. Dibungkus itu. Nah, jadi seperti kayak bolaan di sini. Nah, itu jadi appendicitis kronis. Nanti kadang-kadang di sini bisa isinya nanah semua. Kadang-kadang kalau udah seperti itu ya, kalau dia gejala nggak selesai, dokter dioperasi, nah itu dibuang itu. Udah dibungkus, ada bungkusannya gitu loh. Jadi, Tapi itu jangan mengandalkan itu. Kalau mengandalkan itu ya berarti kamu nyimpan penyakit yang bisa meledak kapanpun. ya, yang saya mau ngomongin artinya orang tuh jangan kemudian berpuas diri. Sakit usus buntu, toto diam. Lebih baik itu jangan didiemin. Jadi selesaikan. Nah, diselesaikan gitu secara ya. adat. Ya, itu yang saya mau ngomong. Jadi artinya orang kan pikirin gini, enggak lah, udah sembuh nih. Nah, emang ada sebagian kecil yang dikasih antibiotik aja sembuh. Artinya memang jembatannya mungkin nggak terlalu hebat, peradangannya nggak terlalu hebat. Tapi itu cuma bom waktu. ke persentasi kecil lah yang begitu itu. Persentasi yang mungkin lebih besar dah jadi kronis. Nah, jadi kronis one day juga itu bisa juga bahaya. Tiba-tiba tirai ususnya itu jebol. Malah lebih bahaya kalau menurut saya, udah dok. keluar nanah semua itu, Frankie. Bukan kuman tapi nanah. Sama aja kan efeknya aja. kan, lewat juga orang. Makanya ya kalau gitu, jadi kalau dokter UGD di UGD itu udah pasti tahu. Wah, kayaknya dugaan usus buntu nih, langsung panggil dokter bedah. Dokter bedah langsung datang, Frankie. Walaupun tengah malam dia harus datang langsung periksa usus buntu, langsung siapin kamar operasi. Operasi gituan sejam kelar nggak dok? Sejam. Sejam Nah, kelar. sekarang operasi ada dua. Operasi ada dua. Satu, operasi dibuka perutnya. Seluruh perut dibuka. Artinya supaya dokter tuh bisa nyuci, bisa bersihin kalau segala macam. Jadi artinya dokter lebih leluasa nyucinya kan terbuka kan. Itu kapan dilakukan? Kalau dia infeksi atau kalau dia udah pecah, karena harus dicuci. Tapi kalau cuman usus buntu belum sampai pecah, sekarang udah ada metode namanya laparoskopi. Cuman dibolongin doang 3 lubang. Yang satu buat ngelihat di mananya, yang duanya itu pakai gunting apa sih kan, jadi lewat 3 lubang doang. Saya pernah ngeliat orang di samping kanan sini lukanya segini dok. Nah itu dia, itu operasi full. Oh, Tapi saya pikir- kadang-kadang kalau dia udah pecah, kadang-kadang di panjang lagi operasinya, seluruhnya dibuka. Tapi kalau yang normalnya memang cuma kecil gitu. Itu Paling sekitar 8 operasi sentian lah ya. Itu namanya operasi terbuka. Terbuka. Tapi kalau laparoskopi cuman dimasukin doang di 3 lubang. Masukin, diperiksa. Jadi dia pakai ini, dokter pakai keker gitu loh. Selesai. Pokoknya saya diikat gitu, dicopotin keluar, udah selesai. Dan operasi laparoskopi itu, kalau yang itu laparotomi, dibuka semua. Buka semua walaupun cuma segini, itu laparotomi namanya. Tapi kalau dia udah pecah, digedein luka aja. Bedanya nanti di mana? Kalau yang laparotomi cuma lubang doang, operasinya ringan, biasanya paling 1 hari dirawat di rumah sakit, nggak lama. Kalau yang laparotomi itu dia lebih lama, mungkin 5 hari, seminggu, 2 minggu gitu loh. Jadi lebih lama. Penyembuhannya pun lebih cepat kalau yang cuma lubang kecil doang itu. Sekarang udah ada robot yang ngerjain kayak gitu loh dok. Iya ada. Ada. Pinter tuh robotnya. Oh, enggak, robotnya kan ada operatornya. Oh. Yang operatornya tetap dokter lah. Robot mana bisa Saya pikir ngalahin. dengan kita program lang tek tek gitu kan. Nggak, tetap ada the man behind the gun, lagi.
Oke, jadi kalau misalkan terjadi dokter tuh udah terlanjur buka, tapi nggak radang nih dok, salah diagnosis deh. Menurut dokter Jaya, salah diagnosis nih dok. Menurut dokter Jaya, apakah itu lebih baik diangkat aja atau gimana dok? Kalau dibuka pasti dibuang. Diangkat aja mendingan ya. Jangan dibilang, oh nggak kenapa-napa, salah diagnosis. Dok, berarti sekarang yang penyebabnya boleh dibahas dok, atau nanti aja? Apa? Biji. Kenapa? Yang tadi appendix. Iya, kenapa biji? Sakitnya itu penyebabnya apa aja dok? Karena saya pengen ngasih tahu orang supaya jangan sampai salah makan, salah ini. Makanan kurang serat. Kurang makan sayur, kurang makan buah. Makan makanan yang processed food. Nugget, fried chicken segala macam yang sudah diproses, cornet segala macam itu membuat berak jadi keras. Oh, artinya makanan nggak fresh lah ya? Makanan yang banyak kolesterol itu juga bikin ini keras. Makanan yang banyak mengandung susu, gula-gula segala macam itu juga nggak bagus. Pokoknya makanan serat deh. Dua, makanan yang terlalu merangsang, pakai bumbu-bumbu terlalu banyak, pedas, asam, yang terutama itu, dan keras. Makanan dari rumah makan Padang kebanyakan semuanya merangsang selera. Maksudnya jangan sampai kebanyakan itu loh. Ajak temen. Iya, jadi jangan banyak-banyak. Jadi lebih banyakin berbanyak makan sayur, makan buah. Buang air besar teratur, minum air yang banyak. Nih makanan processed food nih, artinya makanan processed food yang modern nih dok ya. Kalau Iya, kita jadi udah jadi, misalnya kayak sosis itu processed food. Kalau Cornet itu peyem termasuk enggak processed lah, food. enggak, itu maksudnya enggak masuk golongan fermentasi. Fermentasi itu semuanya bagus, pengen buat usus. Tahu, soalnya tempe, tauco itu bagus. Barusan saya beli tuh peyem, jangan sampai itu nanti saya bilang nggak bagus kata dokter Jaya, buang deh. Bukan, itu dia bagus tapi harus di sharing. Ntar banyak dok, saya beli 3 kilo baru. bukan itu. Jadi itulah sebenarnya. Jadi orang kalau sejauh dia menjaga itu, is oke lah. Jadi, tapi ada satu ya, barangkali misalnya makanan yang kita mesti ngurangi resiko. Misalnya kamu makan jambu biji. Kalau si chef itu pintar, makan jambu biji kan dia potong kulitnya, bagian dalamnya dipisah. Saya dikasih kulitnya doang. Ini jambu biji, jambu itu loh yang gede-gede gitu. Jadi yang saya dikasih kulitnya doang. Kan yang enak sebenarnya yang dalam tengahnya kan, yang manis. ada empuk-empuk yang nyampur sama biji-bijinya kan. Nah, yang itu dimakan sama dia. Karena itu enak nih. Terus dokter rates nggak tuh? Enggak. Kenapa? Karena yang dijual di supermarket di segala macam itu karena itu jambu bijinya Thailand itu kan yang kulitnya ijo doang. Yang hijau. Kulitnya doang kan? Dagingnya doang dok. Iya, dagingnya doang, tapi bijinya kan enggak. Iya, itu garing tuh. Enak. Tapi kalau kita makan jambu kan susah banget dok. Jambu biji dok. Kan ada yang empuk, ada yang keras. Ya, tapi kan biasanya kita makan tuh nggak milih-milih, masa kita pilihin aja jambu kita. Enggak, kalau kamu beli yang udah dikupasin sama orang itu ya kurang uang dagingnya doang, orangnya nggak ada isinya. Ya, tapi kalau kamu beli di pasar, apalagi kamu makan yang keras, yang enaknya yang tengahnya. Ada kriuk-kriuk, yang kerasnya ada tawar kan, tapi yang tengahnya kan manis. Yang kalau jambu biji justru ada bijinya itu dimakan kriuk-kriuk itu yang lebih asik kan. Termasuk tadi ya, cabe, bijinya jangan dimakan ya. Ya. Walaupun orang nggak ada bilang, wah dia usus buntu nih gara-gara makan cabe. Ya nggak begitu, itu pasti kalau cuma cabe satu mah nggak bakal apa-apa. Nah, ya masalahnya kalau banyak, nah itu dia nyumbat di situ barangkali. Nah itu mungkin. Sekalian saya tanya, dok, aktivitas kita ada nggak yang memicu bisa jadi penyebab usus buntu? Salah satunya itu adalah tinja keras, konstipasi atau sembelit itu salah satu faktor. Makanya untuk mencegah itu apa ya, mesti makan yang berserat. Jadi jangan sampai sembelit. Sembelit itu kan tergantung, waktu itu kan kita pernah ngomong bahwa dia harus minum cukup, makan sayur cukup, buah cukup.
Kalau olahraga yang loncat-loncatan nggak ngaruh? Nggak pengaruh. Yang pengaruh itu adalah buang air teratur, Frankie. Yang mencegah supaya nggak sembelih kan buang air teratur. Yang saya bilang itu pagi-pagi buang air, setiap habis makan buang air. Kalau itu dilakukan, malah dia tidak ada keras, dari kemungkinan nyumbat kecil, Frankie. Dan satu, makan obat cacing, Frankie. Walaupun kamu bilang, wah enggak lah, saya nggak mungkin cacingan. Itu supaya aman. Obat cacing. Sekarang nih dok, masalah cacing sedikit dok. Manusia itu masih ada cacing nggak dalam perutnya? Kalau orang yang apa higienis lah. masih ada kemungkinan, karena telur cacing itu kecil sekali, Frankie. Selama kamu masih pakai tangan, masih ada masih ada kemungkinan cacing. Selama kamu masih pakai alat-alat, kan kita juga nggak menjamin itu alatnya 100% bersih. Nah, sekarang kalau kamu kayak gitu, yang paling aman adalah daripada kamu pikirin bagaimana setiap makan kamu gitu, yang jelas sebelum makan cuci tangan, kan itu kan. Cuci tangan, usahakan makan jangan pakai tangan. Ya kecuali kalau terpaksa makan makanan Padang, kamu mau pakai tangan silakan. Tapi habis begitu makan obat cacing 6 bulan sekali. Supaya cacingnya tuh setiap 6 bulan sekali dikuras, bersih gitu loh. Jadi usus kamu tuh aman. Ya cacingnya udah sakit di dalam perut, kita kasih obat. Ya. Tapi kalau sekarang sih obat cacingnya tuh manusiawi, Frankie. Zaman dulu tidak manusiawi. Waktu saya kecil ingat, udah kasih obat cacing, habis gitu ketakutan saya kalau buang air. Kenapa? Tiba-tiba cacing keluar, masih utuh lagi, ngamplay. Langsung teriak, mama, gitu tuh. Langsung ibu datang nih, ya Wonder Woman datang. Langsung pakai tangan kosong ditarik, cus, cacing segini, ngerinya setengah mati, Frankie. Itu trauma loh, bener. Terus digoreng dimakan lagi dok. Nah, itu bener-bener trauma, Frankie. Habis itu ketemu lagi sama cacing itu waktu tingkat 3, Frankie. Ketemu dokter sadar, ini cacing, oh, yang ini kemarin yang bikin gua trauma. Iya. Oke. Jadi masalah usus buntu ini boleh dibilang kelihatannya sepele nih dok ya. Kelihatannya sepele. Ya. Barang yang kita nggak tahu, dan kemudian juga istilahnya penyebabnya juga sederhana, cuman gara-gara ada yang masuknya tuh keras. Situ, iya. Ya kalau masuk air kan nggak apa-apa dok Ya ya. nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalkan udah berapa persen tadi dok yang 4%. 4% kalau dia pecah, 4% meninggal, Frankie. Entah meninggalnya itu langsung atau meninggalnya setelahnya. Iya. Karena operasinya kurang bersih ya. Jadi sekarang pertanyaan gini, kapan kita mesti harus ke dokter, Frankie? Kalau kita sakit. Sakitnya itu khas. Jadi sakit perut mulai dari pusar, lari ke arah kanan bawah, mual, Nggak bisa muntah, kentut. kembung, nggak bisa kentut, mungkin demam, mungkin enggak. Sakitnya makin parah, terus menerus. Kalau sakitnya udah 30 menit nggak selesai, ke rumah sakit deh. Dan itu dokter bilang tadi terjadi bisa juga begitu kalau kita masih sempat cek darah nih dok ya, leukositnya tinggi. Iya. Itu menunjukkan terjadi infeksi di situ. Iya. Itu udah langsung masuk. Tapi begini, dokter juga kalau dia buka ya, di operasi, usus buntu ternyata tidak apa-apa, atau mungkin udah merah, atau mungkin udah gembung, kemarin dipotong. Dokter tuh tetap harus meyakinkan itu benar-benar ada radang nggak. Usus buntu yang diambil itu biasanya dikasih ke lab, diperiksa mikroskopik, benarkah ada radang. Kadang-kadang begitu di mikroskopik, oh memang itu ada radang, ada infeksi. Jadi dokter mastiin. Jadi setelah operasi pun barangnya ini diperiksa di dokter spesialis patologi anatomi, periksa mikroskop untuk meyakinkan. Tapi kalau seandainya ternyata tidak, ya nggak apa-apa. Berarti bom waktu udah dibuang. Berarti ada sesuatu yang lain ya, pasti dicari. Tapi kadang-kadang dokter operasi gitu, usus buntunya ada, ternyata ada itu kehamilan di luar kandungan. Ternyata ovariumnya juga ternyata ada gitu. Dua-dua kan bisa juga. Ya kalau udah gitu udah panggil lah dokter kandungan, suruh join. Kehamilan di luar nikah dok. Nikah mah nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Nggak sampai Nggak mengancam nggak bikin nyawa. mati dok ya. Ya, kalau dokter sih mikirnya gitu. Dia nggak peduli mau dari siapa yang investasi, jadi nggak peduli. Investasi. Yang penting hasilnya itu bahaya nggak, itu dokter mikir gitu. Oke dok, terus apa lagi nih dok masalah si usus buntu? Enggak, tapi sekarang masalahnya gini, misalnya contoh, diduga usus buntu, begitu dibukain usus buntu nggak apa-apa, ternyata hamil di luar kandungan, apa yang dia harus dilakukan lagi?
oleh Tutup- dokternya nih. Dokternya kan jadinya beda. Tutup lagi. Enggak lah. Kehamilan di luar kandungan kan juga bisa bikin mati. Langsung di stop. Operasi ya. Operasi stop. Dokternya keluar, ngomong sama keluarga karena ini kan belum bangun nih pasiennya. Sama keluarga, ternyata hamil di luar kandungan. Saya mesti potong nih salurannya. Berarti saluran tinggal satu kan dari dua. Panggil dokter kandungan, bikin inform consent baru keluarganya. Ganti dokter langsung. Oh. Nggak bakal ditutup lagi nanti dia meledak, dokternya salah. Nggak, saya pikir tutup lagi, panggil dokternya kasih informasi baru, buka lagi, operasi lagi, Dok. Bahaya buat pasiennya kan. Ini mumpung Nggak ketolong. Enggak dong. Buat apaan? Kan ini udah sekali anestesi nih. Oh. Anestesi gitu, langsung dokter buka sama tangan bilang, oh ternyata ini kehamilan di luar kandungan, bukan usus buntu. Keluarga mau usus buntunya dibuang nggak? Dia bilang, oke mau dibuang, ya dibuang usus buntunya, tapi kehamilan di luar kandungan, panggil dokter kandungan, operasi dia yang Dan lanjutin. kehamilan di luar kandungan itu nggak harus juga tetap diangkat ya, Dok. Iya. Nah itu jadi begitu. Nah sekarang salah nggak dokternya? Dokter bedah kan bisa juga motong kehamilan di luar kandungan. Kalau misal Dia gitu, usus buntunya nggak apa-apa. Oke, luar kandungan gue yang kerjain yang ini, boleh nggak? Usus itu inform consent-nya itu buat operasi appendicitis. dalam kondisi mendesak kan nggak ada yang salah, Dok. Kalau itunya kehamilan dua kandungan udah pecah, dokter harus langsung kerjain, nggak usah pakai inform consent. Karena itu gawat darurat, bisa Iya. mati. Iya, artinya Karena emergency berdarah. kan, Dok? Iya. Tapi kalau dia belum pecah, masih ada tuh gendut doang itu, belum pecah, dokternya masih stop. Jadi dalam Hubungin keadaan terbuka keluarga. tuh. Iya, dalam keadaan terbuka ke depan bilang ini ternyata kehamilan luar kandungan belum pecah, tapi ini harus dibuang salurannya. Saluran berarti kesuburan kurang separuh kan? Kan yang satu telurnya berarti kan nggak bisa Iya. menghasilkan telur kan? Oke, udah setuju inform consent baru, dokter itunya masuk dia ke operasi. Dan operasi itu bisa dilakukan oleh dokter bedah maupun dokter kandungan sebenarnya. Tapi kalau masih ada waktu dokter kandungan kerjain itu lebih bagus kan, dia lebih ahli kan. Tapi kalau in case udah pecah, jangan nunggu dokter kandungan. Ya, iya. Boleh aja Jadi boleh kan, Dok? Boleh, nah Nggak inform salah. consent belakangan. Saya menolong ini karena dia udah pecah, udah berdarah-darah nih. Kalau nggak dihitung kan meninggal. Dok, sekarang usus buntu masih terus banyak nggak? Oh banyak, Masih. masih sampai sekarang. Jadi dokter bedah itu di rumah sakit operasi terbanyak itu usus buntu. Paling banyak. Nggak laki, nggak perempuan nih, Dok? Nggak laki, nggak perempuan, nggak Nggak. anak kecil, anak dewasa atau orang tua, nggak ada Yang masalah. penting orang masih hidup. Ya. Oke, terus apa lagi, Dok, yang untuk masalah si usus buntu ini, Dok, yang perlu? Nah udah gini, sekarang gini, kalau orang dioperasi usus buntu, selesai operasi itu kan dioperasi daerah situ, kadang-kadang kan di situ suka banyak air segala macam, kadang-kadang sama dokter ditinggalin selang pergi. Di perutnya tuh dia ada satu lubangnya itu. Banyak air kenapa, Dok? Lah di mana-mana kalau kamu luka kan suka keluar air. Oh iya. Jadi iya, dipasangin selang di bagian bawah, selang atau kalau nggak selang itu guntingan sarung tangan, digituin diinin keluar, sehingga kalau ada cairannya keluar. Kalau nggak numpuk cairan di dalam. Nanti biasanya setelah berapa hari itu kemudian ditutup. Kalau udah nggak keluar air lagi ditutup, udah. Kalau nggak masuk air di situ kan juga merangsang, bisa masalah kan. Jadi siapa tahu kalau ada keluar airnya masih bisa dikuras. Itu namanya dikasih saluran keluar, selang. Jadi jangan kaget gitu. Terus udah gitu biasanya ya tergantung, kalau dia laparoskopi yang pakai lubang doang, biasanya udah paling 3 hari, 5 hari itu sudah selesai. Sudah artinya sudah sembuh. Ya dia udah boleh aktivitas. Dan kalau kalau yang kayak- operasi laparotomi itu waktu lebih lama, mungkin seminggu, 2 minggu atau 3 minggu baru bisa kerja lagi. Berarti kalau orang udah dibuang usus buntunya udah nggak terlalu banyak apa yang dilarang tuh, Dok? Ya. Nah, cuman yang harus dijaga adalah selesai operasi itu kan jahitan kan belum nyambung sepenuhnya. Dia harus menjaga supaya dia nggak batuk-batuk yang keras. Dia nggak boleh sampai berak ngeden. Berak ngeden itu kan neken gitu bisa nanti nggak bisa nyambung juga itunya kan. Jadi dia menjaga supaya dia tidak sembelit. Iya. Beraknya nggak keras. Jadi harus mungkin banyak makan pepaya, banyak minum. Dia istirahat
Tapi begitu dia udah mulai bisa, rasanya udah tidak sakit lagi. Kalau sakit ya dikasih obat anti sakit kan. Kalau udah lewat waktunya menurut dokter dia oke, dia harus cepat mobilisasi. Satu hari jalan di dalam rumah 2 menit, 3 menit, 5 menit. Jadi dia harus cepat mobilisasi, karena kalau dia tidur terus nanti makin lama dia penyembuhannya lebih lambat. Tapi juga nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh ngeden, nggak boleh batuk. Selama recovery tadi dok ya. Sesuatu yang bisa menekan itu daerah perut. Kan kalau batuk, bersin, ngeden, nah itu harus dicegah. Ya itu doang sih sebenarnya. Saya cuma berpikir kenapa ya nggak setiap kali orang begitu lahir dari kecil udah ya kita ikat tuh usus buntunya dok ya. Ya boleh, itu namanya kan tadi yang saya bilang pencegahan. Nggak, maksud saya sekarang ini jadi prosedur baku gitu dok. Iya ngapain? Supaya nggak ada usus buntunya. Jangan suka ngerjain yang kagak-kagak itu adalah untuk orang yang memang untuk sekarang mencegah. gini dok, kan tadi dokter bilang yang 4% itu kan yang fatal. Ya, jadi kalau yang pecah 4% itu bisa meninggal. Nah sekarang dari sekian banyak populasi manusia nih dok, yang kena usus buntu berapa persen? Lebih nggak dari 50% dok? Nggak tahu. Itu kan 10%? bom waktu yang kita nggak bisa lihat persen. Bom waktu itu bisa terjadi kapanpun, Frankie. Bukan. Orang yang radang kena usus buntu, perkiraan dokter Jaya sampai 10% nggak dok? Mungkin nggak. Kalau nggak ada ya udah dok. Kalau lebih dari 10% Enggak, kan tapi itu yang namanya pencegahan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang banyak bepergian segala macam, yang kemungkinan itu membahayakan dia anytime gitu loh. Dan dia juga jorok makannya kali dok. Dan satu operasi itu juga nggak terlalu murah-murah banget juga, Frankie. Kan BPJS ya. Kalau BPJS pencegahan kagak ada, Frankie. iya. Kecuali kalau negara kita nih, negara Konoha barangkali sekali waktu tuh sudah mulai bergerak dari kuratif ke preventif. Jadi cegah. rumah sakit itu untuk menjaga supaya kita nggak sakit. Kalau sekarang kan masih prinsipnya adalah kuratif. Lu sakit gua obatin, gua biayai kalau lu sakit gitu loh. Makanya terapi seperti pencegahan seperti pengobatan ozon. Itu misalnya refleksi atau apalah yang gitu-gitu yang untuk kebugaran itu nggak bakal ditanggung. Ya, oke. Terus berarti ada yang lain dok? Usus buntu ini? Ya itu cukup aja sih dulu, dok. yang buat. Oh iya, satu lagi dok, saya mau tanya. Di ronsen bisa ketahuan nggak? Bisa. Karena kelihatan usus buntu bisa kelihatan di ronsen. Bukan. Tapi ya yang lebih tepat sebenarnya USG dan CT scan. CT scan itu pasti kelihatan jelas itu. Jadi kalau dia udah bengkak, kembung gitu atau pecah kelihatan. Oke, gitu dokternya. Saya jadi penasaran nih. Itu cacing-cacing udah makan apa belum? Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!